Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khomariatun selaku moderat dari kelompok 4. Kami membuat PTT dari modul 3, keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu, demi memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu. Sebelum saya mulai, akan saya perkenalkan dulu anggota kelompok dari kami. Untuk yang pertama, saya sendiri selaku moderator. Untuk yang kedua, pemateri 1, Anita Retnowati. Yang ketiga, pemateri 2, Eka Krisna. Yang keempat, pemateri 3, Nur Aini Irna. Dan yang kelima, penyusun PTT oleh Ainun Yahria. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Anita Retnowati. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan belajar 1, yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran terpadu. Poin A, pengertian. Poin B, manfaat. Poin C, komponen keterampilan membuka pelajaran. Dan poin D, komponen keterampilan menutup pelajaran. Poin A itu tentang pengertian. Keterampilan membuka pelajaran merupakan keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran. Sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan membuka dan menutup pelajaran bukan kegiatan yang bersifat administratif seperti mengisi daftar hadir siswa, menyiapkan alat dan media pembelajaran. Kedua kegiatan tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan pembahasan materi pelajaran. B. Manfaat. Keterampilan membuka pelajaran dalam pembelajaran terpadu dapat memberi manfaat untuk 1. Menyiapkan mental siswa memasuki kegiatan inti pembelajaran. 2. Membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 3. Memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas belajar yang akan dilakukan dan batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa. 4. Menyadarkan siswa akan adanya keterkaitan antara pengalaman yang sudah dimiliki dengan tema yang akan dipelajari. Poin C, komponen keterampilan membuka pelajaran. 1. Menumbuhkan perhatian siswa. Guru bisa melakukannya dengan berbagai cara, diantaranya variasi gaya mengajar guru, penggunaan media pembelajaran yang tepat dan dapat menarik perhatian siswa, penggunaan pola interaksi pembelajaran yang bervariasi. Kedua, membangkitkan motivasi siswa. Guru untuk membangkitkan motivasi siswa dapat memperlihatkan sikap hangat dan antusias, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan dan memperhatikan minat siswa. Selanjutnya, komponen keterampilan membuka pelajaran yang ketiga yaitu memberi acuan. Dapat dilakukan dengan menggunakan cara mengemukakan tujuan dan batas tugas, menjelaskan langkah pembelajaran, mengingatkan inti tema yang akan dipelajari, dan mengajukan pertanyaan. Yang keempat, membuat kaitan. Kegiatan pembelajaran dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Guru harus berusaha mengaitkan tema baru yang akan dipelajari dengan pengetahuan, pengalaman, minat, dan kebutuhan siswa. Poin D, komponen keterampilan menutup pelajaran. Di bawah ini merupakan komponen keterampilan menutup pelajaran. 1. Meninjau kembali atau review.
Kegiatan yang dilakukan guru untuk mengetahui penguasaan siswa tersebut bisa dilakukan dengan jalan menetapkan topik inti dari bahan pelajaran dan atau membuat ringkasan bahan pelajaran yang sedang atau sudah dibahas. Yang kedua, melakukan penilaian. Bentuk penilaian dapat dilakukan dengan cara A. Melakukan tanya jawab secara lisan. B. Meminta salah satu siswa untuk menunjukkan kemampuan sebagai hasil belajarnya. C. Meminta salah seorang siswa untuk mengaplikasikan hasil belajar yang telah diperoleh di dalam kelas. D. Meminta siswa untuk menyatakan pendapat tentang bahan dan kegiatan belajar dari tema yang telah dibahas. E. Memberikan soal-soal tertulis dikerjakan siswa di luar kelas atau di PR-kan. Penerapan keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran terpadu harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Prinsip tersebut adalah prinsip kebermaknaan dan prinsip kesinambungan. 1. Prinsip kebermaknaan yaitu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran terpadu haruslah memiliki nilai kebermaknaan yang tinggi. Bahan ajar dan kegiatan atau pengalaman belajar yang ditetapkan harus sesuai dengan karakteristik dan perkembangan siswa. Yang kedua, prinsip kesinambungan dan keutuhan yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran merupakan keseluruhan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan pembelajaran terpadu. Guru hendaknya selalu menjaga agar terjadi kesinambungan dan keutuhan dari satu keterampilan mengajar dengan keterampilan mengajar yang lain. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Eka Krisnawati. Saya akan melanjutkan tentang modul 3, yaitu keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran terpadu. Kegiatan belajar 2. Pengertian menjelaskan mengandung makna membuat sesuatu menjadi jelas. Sedangkan keterampilan bertanya merupakan kemampuan guru memperoleh informasi tentang objek yang ditanyakan sehingga terjadi interaksi pembelajaran yang efektif. Poin B. Manfaat. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran terpadu dapat memberi manfaat antara lain membantu siswa memahami berbagai konsep dari tema yang dipelajari, meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan masalah melalui berpikir sistematis dan integrasi, memperkirakan tingkat pemahaman siswa, meningkatkan efektivitas pembicaraan di kelas, menggali pengetahuan siswa dari berbagai sumber, mengatasi kekurangan berbagai sumber belajar yang diperlukan, menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Manfaat yang kedua yaitu keterampilan bertanya dalam pembelajaran terpadu memberi manfaat antara lain meningkatkan kegiatan belajar yang bervariasi dan bermakna, mendorong siswa untuk berperan sebagai sumber informasi, memupuk kebiasaan siswa untuk bertanya, meningkatkan keterlibatan siswa secara mental dan intelektual, menumbuhkan keberanian siswa untuk bertanya, menguji pemahaman siswa terhadap materi yang dibahas. Poin C. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Komponen keterampilan menjelaskan yang perlu dikuasai guru antara lain 1. Kejelasan. Kejelasan ini menyangkut hal-hal sebagai berikut: kelancaran dan kejelasan ucapan dalam berbicara,
susunan kalimat yang digunakan, dan penggunaan istilah. Yang kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Yang ketiga, pemberian tekanan. Yang keempat, umpan balik. Poin D. Komponen-komponen keterampilan bertanya. Guru harus menguasai komponen-komponen keterampilan bertanya sebagai berikut. 1. Mengungkapkan pertanyaan yang jelas dan singkat. 2. Pemberian acuan. 3. Pemusatan. 4. Pemindahan giliran dan penyebaran pertanyaan. 5. Pemberian waktu berpikir. 6. Pemberian tuntunan. Dalam penerapannya harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu agar proses dan hasilnya dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, kegiatan belajar 3, keterampilan memberi penguatan dan variasi dalam pembelajaran terpadu. Meliputi 4 poin: A. Pengertian, B. Manfaat, C. Komponen keterampilan memberi penguatan, D. Komponen keterampilan mengadakan variasi. Pengertian penguatan suatu respon yang diberikan oleh guru terhadap perilaku atau perbuatan siswa yang dianggap positif dan menyebabkan berulangnya kembali atau meningkatnya perilaku tersebut. Keterampilan mengadakan variasi ini berkenaan dengan berubahnya suatu keadaan yang bisa menyebabkan keadaan tersebut menjadi tidak membosankan atau tidak monoton. Manfaat memberi penguatan. 1. Membangkitkan dan memelihara perhatian motivasi belajar siswa terhadap tema yang disajikan dalam pembelajaran. 2. Memberikan kemudahan siswa untuk mempelajari isi tema yang dipelajari dan dianggap memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. 3. Mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa, mendorong tingkah laku yang positif pada siswa. Dan keempat, menumbuhkan rasa percaya diri siswa akan kemampuan yang dimiliki dan keberanian mengungkapkan pendapat sendiri. Untuk selanjutnya, manfaat mengadakan variasi. Menumbuhkan meningkatkan motivasi terhadap tema pembelajaran yang dibahas, keterkaitan di dalam yang ada dalam tema tersebut. Kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu tentang sesuatu yang baru dalam tema yang dipelajari. Ketiga, memupuk perilaku positif siswa terhadap guru yang telah melakukan proses pembelajaran dengan lebih hidup. Kemudian, menghindarkan siswa dari proses pembelajaran yang membosankan dan monoton. Meningkatkan kadar keaktifan dan keterlibatan siswa dalam berbagai pengalaman pembelajaran yang menarik dan terarah. Melayani karakteristik siswa dan gaya belajarnya yang beraneka ragam. Penguatan verbal. Penguatan verbal merupakan penguatan yang dilakukan secara verbal, merupakan penguatan yang paling sederhana yang digunakan di dalam kegiatan pembelajaran terpadu. Penguatan verbal ini meliputi kata-kata atau kalimat pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan yang dapat menguatkan tingkah laku dan penampilan siswa. Selanjutnya, penguatan nonverbal. Penguatan ini meliputi raut wajah, mimik muka, gerakan atau isyarat badan, gerak mendekati siswa, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, simbol atau tanda, dan penguatan dengan menggunakan benda atau barang. Komponen keterampilan mengadakan variasi.
meliputi 3 macam. Variasi dalam gaya mengajar terdiri dari penggunaan variasi suara, variasi dengan pemusatan perhatian, variasi dengan kesenyapan, variasi dengan kontak pandang, variasi dengan gerakan badan, dan variasi dengan perubahan posisi guru. Untuk yang kedua, variasi dalam pola interaksi pembelajaran itu terdiri dari pola interaksi satu arah, pola interaksi dua arah, dan pola interaksi banyak arah. Dan yang terakhir, variasi dalam penggunaan media terdiri dari media visual, media audio, dan media audiovisual. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata yang membuat tidak berkenan di hati, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.